kabarnya Anda? Baik. Baik. Silakan ketua kelas disiapkan. Baca doa. Kita nyaman. Kalau ada simpan dulu, nanti pas keluar nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan pertemuan ketiga kita di awal semester tahun ajaran ini. Sebelumnya kita sudah bahas tentang mujahadah an-nafs sama husnuzan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ukhuwah atau persaudaraan. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kita 2 minggu yang lalu tentang mujahadah, bagaimana bersungguh-sungguh dengan belajar, kemudian bagaimana dengan husnuzan, bersangka baik terhadap seorang, ternyata ini sangat erat hubungannya dengan ukhuwah. Persaudaraan itu akan terjadi ketika yang dua ini bisa kita praktekkan, jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi di hubungan dengan pembelajaran sebelum ini sangat-sangat kuat hubungannya. Baik dengan semuanya. Sebelum kita belajar, maka kita akan isi absen dulu. Silakan diisi link yang biasa yang sudah kita share di grup kita untuk melihat perkembangan kehadiran kita. Alhamdulillah hari ini kita semuanya hadir ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Untuk Bapak juga ingin lihat perkembangan ibadah anak dalam minggu ini. Jadi silakan diisi sebentar. Tadi. Baik, minimal satu halaman, kalau satu halaman satu hari berarti minimal 7 halaman ya. Baik, sebelumnya Anda biar lebih ada sebuah Bapak ingin tampilkan sebuah video. Silakan Anda amati video ini. Kemudian apa kira-kira yang bisa pelajaran yang bisa Anda ambil dari video ini? Kita saksikan. Suatu ketika di depan sebuah rumah terdapat sebuah tong sampah yang terbuka. Gerombolan lalat nampak terbang berpesta di atas tong sampah tersebut. Kembali dengan mereka. Si lalat pun terbang di sekitar kaca. Sesekali melompat dan menerjang kaca itu. Lalat itu terkulai lemas terkapar di lantai. Tak jauh dari tempat itu nampak serombongan semut merah yang sedang mencari makan. Seekor semut kecil bertanya kepada rekannya yang lebih tua, "Ada apa dengan lalat ini, Pak?" "Lihatlah anak muda, di atas pintu kaca itu terdapat lubang ventilasi udara. Jika lalat tidak putus asa dan tidak berhenti, tetapi sebaliknya ia berkata, 'Sekarang kita sudah mengetahui.'" Mencari jalan yang baik. Silakan Anda kerjakan aktivitas ini sebentar. Ada di workshop. Jadi yang Anda pilih adalah ini kan ada banyak. Udah tampil tadi belum? Pindahkan. Selamat. Kelima. Oh, benar semua ya. Baik, Kardi. Semua. Kardi. Setelah kita bahas materi ini nanti, tentu Pak yakin akan lebih sempurna lagi dalam pemahamannya. Nanti dalam kelompok nanti akan ada bahas
diibaratkan kita dalam dalam Islam itu seperti satu tubuh. Mana satu tubuh? Kalau umpamanya tangan lumpuh, tergores oleh pisau tangan kita, maka dia berberat, maka otomatis seluruh akan aduh, akan ngomong dia. Air mata kalau berenang dia akan masuk turun dia, rasa kesakitan kita, sedih. Jadi itulah kalau kita dalam bersaudara dalam Islam. Ini tadi saling menyayangi. Kalau seandainya ada yang hilang, yang salah, maka ingatkan dengan cara yang baik dan semuanya. Jadi untuk kompetensi yang akan kita harapkan dari pelajaran kali ini ada disebutkan dalam prinsip sudah apa itu dua berat emas dan berat jadi khusus untuk hari ini kita fokusnya kepada yang kemudian karena yang sudah lihat yang 12 dan kemarin, jadi sekarang kita fokus ke hotel 10 kemudian tentang persaudaraan. Jadi dari kita minimal tujuan pelajaran kita hari ini Anda bisa tahu tentang tadi ayat 10, kemudian pembagian tentang persaudaraan, tentang persaudaraan, isi kandungan Al-Quran, kemudian manfaat dari surat Al-Zariyat 10 atau lebih khususnya kepada pemahaman nanti bagaimana tentang ukhuwah, sehingga nanti persaudaraan kita kuat di mana keluarga kita nanti juga di sekolah kita satu kelas, kemudian lebih besarnya adalah persatuan kita se-Indonesia. Walaupun mungkin nanti kita berbeda-beda di negara kita ini dengan keyakinan berbeda-beda, tapi sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan ini di semasa Rasulullah berada di Madinah. Anda tahu Madinah ya? Madinah, Anda tahu siapa saja yang hidup di Madinah itu? Ada umat Islam di situ, ada Nasrani di situ, ada Yahudi, ada keyakinan yang apa namanya itu? Yang agama Amerika yang ada di Madinah. Tapi di situ Madinah itu hidupnya damai, tenteram. Kenapa? Karena kebetulan ada Quran oleh Nasrani. Dan kelompok, maka Anda diharapkan ini perhatikan ini ada gambar apa ini? Ini ada gambar apa yang pertama ini Anda? Ini ada orang yang lagi perang. Ini ada lagi ini berantem di kakak. Berarti di keluarga, ini berkeluarga, ini di masyarakat, ini di negara, ini yang di kampung masyarakat. Dan ini ternyata terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Mudah saja kalau di alhamdulillah kita di Sumatera Barat itu agak kurang terdengar. Tapi kalau di daerah-daerah Jawa apa itu sedikit saja tawuran antar mahasiswa, tawuran antar kampung itu sering kita lihat di. Kenapa ini terjadi? Karena inilah mungkin karena belum memahami bagaimana persaudaraan itu semestinya. Wah itu bagaimana sebenarnya? Nah, inilah nanti yang akan kita anak analisisnya di dalam kelompok. Baik, setelah ini Ananda diharapkan berkumpul bersama kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 menganalisis tentang ayat-ayatnya, kemudian arti berkata ditambah dengan kandungan ayat itu, apa kandungan ayat. Kelompok 2 itu akan membahas tentang bagaimana macam-macam ukhuwah, ada wataniyah, ada islamiyah, ada wasaliyah. Nanti silakan dilakukan di kelompok. Kelompok 3 itu akan membahas tentang rukun tentang ukhuwah. Dalam agama kita ada rukunnya. Apa rukunnya? Ada ta'aruf, ada ta'awun, ada tafahum, ada ta'awun dan takabur. Silakan nanti didiskusikan. Baik, untuk diskusi ini kira-kira butuh berapa menit Anda? Pak kasih waktu 15 menit saja ya. 15 menit mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Nanti kita akan berpresentasi ke depan. Baik, silakan dengan waktu yang cepat Anda berkumpul bersama kelompok.
Yang keempat, tafakur, saling berkorban atau menanggung. Kenapa kita harus memahami? Bagaimana karakter ataupun sifat dari orang tersebut, kita akan terhindar dari kesalahpahaman. Kalau urusan itu kan cuma penyakit. Karena awak urusan itu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas sedikit tentang macam-macam ukhuwah. Sebelum membahas macam-macam ukhuwah, apa itu ukhuwah? Secara bahasa, ukhuwah berasal dari kata akhun yang artinya secara istilah ukhuwah adalah setiap orang yang bersaudara harus ada perhatian atau persaudaraan antara sesama manusia, Islam atau senegara. Intinya adalah hubungan tali persaudaraan. Macam-macam ukhuwah adalah yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah ikat tali persaudaraan antara umat seagama yang berarti seiman tanpa ada batasannya seperti perbedaan agama maupun golongan, karena mereka seakidah dan seiman. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah ukhuwah dalam lingkup suatu negara tanpa membedakan agama dan golongan lainnya. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau basyariah, yaitu ukhuwah di lingkup antar manusia atau di seluruh dunia. Sekian macam-macam ukhuwah dari kami. Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, mana yang lebih utama, yang persaudaraan, saudara, atau tidak? Saudara. Lagi ada. Yang di ukhuwah itu yang paling utama yaitu akidah. Yang termasuk atau ukhuwah Islamiyah, karena ukhuwah tersebut tidak adanya perbedaan antara kita, maksudnya kita kan seiman, maka tidak ada yang menjadi penghalang untuk kita bersaudara. Dan sudah dijelaskan juga dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Oleh karena itu peralalah simpul persaudaraan di antara kamu dan bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat-Nya. Sekian presentasi kami tentang macam-macam ukhuwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan isi dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Selamat Allah dan berkah. Jadi di Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 ini Allah menjelaskan tentang persaudaraan iman. Al-Hujurat ayat 10 ini memiliki kandungan yaitu menegaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Saudara dalam iman itu bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Ayat ini menggunakan istilah ikhwah bukan ikhwan.
untuk menunjukkan kuatnya ikatan saudara itu. Jadi antara sesama saudara seiman ini kita mempunyai hak terhadap saudara lainnya. Misalnya jika saudara yang kita bahagia, maka kita juga ikut bahagia. Sebaliknya jika saudara kita bersedih, maka kita akan juga ikut merasakan sedih itu. Di belakang sudah ada tajuk-tajuk dari surah Al-Mujadah ayat 10. Yang pertama ada Innama. Nama itu kepada bagian wajibul gunnah. Selanjutnya ada innamal. Itu ada alif lam. Itu bertajwid alif lam komariah. Selanjutnya ada minu pada wawu mati itu adalah mat pagi. Selanjutnya adalah tungfa. Tungfa itu adalah ifa gigi. Selanjutnya adalah ku yang wawu mati lagi itu adalah mat pagi. Lalu ada baina. Itu ada yang mati ketemu dengan enam. Itu adalah mat lid. Lalu ada al-wai. Dan masih banyak yang lainnya. Jika ada pertanyaan, Kenapa yang tajwid yang berlingkaran warna kuning itu termasuk ke dalam alif lam komariah? Apa yang membedakan alif lam komariah dengan alif lam syamsiah? Sekian, terima kasih. jadi alif lam ini mempunyai banyak huruf, yaitu ba, ja, itu do, itu rato, itu ada. Jadi di sini sudah ada mati sama ada tasdid. Ya. Kalau ada mati berarti komariah. Tapi kalau ada tasdid berarti syamsiah. Itu kata kuncinya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf, kami masih belajar. Kemudian sampai kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok sudah tampil dan luar biasa untuk penampilan kita hari ini. Dari materi yang kita bahas, saya rasa sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Tinggal lagi Bapak ingin memberikan penekanan ataupun apa tambahan dari materi kita ini, penguatan dari materi kita ini. Yang pertama adalah ingin Pak sampaikan berkenaan dengan ukhuwah. Karena tema kita ukhuwah adalah persaudaraan. Jadi kalau kita melihat sejarah ataupun bagaimana dulu kuatnya ikatan persaudaraan yang dicontohkan oleh Nabi, maka yang akan kita apa itu adalah bagaimana kehidupan Nabi di Madinah. Dan sebelum Madinah itu bagaimana ketika Anda bisa tahu sebelum Nabi hijrah itu Ali dia berani dia mengorbankan dirinya tinggal di rumah tempat Nabi biasa tidur dan Nabi keluar. Itu resikonya kan nyawa itu. Tapi bagi sahabat itu melindungi Nabi itu adalah hal yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, dengan saudara-saudara yang lain, biarlah dia yang kena pedang asalkan saudara tidak. Nah ini contoh-contoh persaudaraan yang disampaikan oleh Nabi. Kita lihat bagaimana Islam memandang persaudaraan itu. Di dalam Islam itu saudara itu kita ini manusia ini diibaratkan satu tubuh yang saling membutuhkan, saling ada pengaruh satu sama lain. Dan juga di dalam Islam ketika satu tubuh sakit maka yang lain juga akan merasakan sakit tersebut. Ini yang dicontohkan, dia tidak mengenal itu batas jarak. Yang dikenal adalah asalkan dia satu akidah dengan kita, maka itu adalah saudara kita. Ini yang pertama.
Maka untuk ini, maka setelah dibahas oleh kelompok 3 tadi, maka perlu kita pahami betul bagaimana ada rukun di situ. Kalau kita ingin persaudaraan kita itu lebih kuat, ada rukun ukhuwah namanya. Kenal untuk fisiknya, kenal wajahnya, paham sifatnya. Tadi saya sampaikan, kalau tidak paham kita sifat orang itu, karakter orang, maka kita tidak akan tersinggung. Karena berbeda daerah, berbeda karakternya. Orang Medan dia ngomongnya besar suaranya, tapi hatinya lembut. Begitu ya. Karena memang kebiasaan seperti itu. Sekarang kita di Minangkabau, contoh kalau di Jawa itu dia sebenarnya sudah marah, tapi contoh ya, kan pernah kita dengar kalau dia naik mobil, kemudian terinjak, ada kakinya terinjak seorang, coba kalau orang Jawa itu bilang, kalau orang kita kan dia punya mata anda, hei ini punya mata anda, gitu kan. Tapi kalau orang Jawa, maaf mas, kaki saya terinjak, udah terinjak dia minta maaf udah dia, kan kelembutan, itu dekat gitu. Itu kan berbeda-beda tuh daerah. Kalau kita paham, kan, maka nanti kita paham, maka akan timbul tahun nolong. Kalau tahu, wah, kenal dimana tinggalnya tadi, karakternya tadi, kemudian kehidupannya bagaimana, maka kita akan tolong dia, bantu juga empati. Kalau ini sudah ada juga, maka nanti akan timbul takaful, rela berkorban. Kita akan berkorban untuk saudara. Inilah target ukhuwah itu dalam agama kita. Dan juga tidak kalah pentingnya dalam agama kita juga ada tentang macam-macam ukhuwah tadi, niat itu persaudaraan dan negara. Kita perlu menjaga ketika kita walaupun di negara kita ada macam-macam agama, tapi kalau sudah negara yang dihina oleh orang lain, maka kita mesti bersatu. Tidak ada beda agama kalau di situ. Kalau kita negara kita yang dihina, maka semua kita harus terjun, harus bersatu. Kalau untuk mewujudkan satu pemain di kampung itu pembangunan fasilitas umum, maka kita bersatu ya. Harus bergotong royong. Tapi kalau dalam masalah akidah, kita tidak benarkan bekerjasama. Contohnya, kita tidak perlu ke gereja untuk ketika orang gereja merayakan berapa, tidak perlu kita ke situ. Ketika kita merayakan hari raya kita juga, tidak perlu kita tidak butuh ucapan selamat dari yang Muslim. Baik, anak-anak, jadi itu dari pembelajaran kali ini. Kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan dengan beberapa kata saja untuk materi kita hari ini? Ada sama betul. Kita perlu sudah lain, maka kesalahan di dalam itu lebih diutamakan dengan kesadaran yang macam-macam orang yang lain tadi. Terutama, jadi kalau seandainya teman kita di daerah lain itu dihina apa, maka kita juga merasa sakit di sini, merasa tidak enak. Kemudian terakhir, apa hikmahnya? Akan bagi orang yang memahami tentang persaudaraan, dia akan tumbuh rasa saling kasih sayang, saling menolong, walaupun inilah kita di negara kita. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita hari ini kita semakin paham sehingga menguatkan persatuan dan kesatuan. Apalagi kita satu kelas, saling mengingat itu lain. Kalau ada teman kita yang apa, kita bantu bersama. Karena kesuksesan kalau umpamanya kita lihat beberapa kisah pernah kita lihat orang ketika dia berjamaah bersama itu lebih kuat ketika sendiri. Ini ibaratkan kalau umpamanya binatang kalau di Arab itu ada apa namanya itu domba ya. Domba ketika dia bersama-sama maka serigala payah dia menangkapnya. Tapi kalau sudah dia memisahkan diri dari rombongannya itu dengan mudah serigala itu menangkapnya. Maka kebersamaan ini kita buatkan. Baik, sebagai terakhir sebelum kita tutup kita kerjakan kuis atau kita lihat tadi sudah kita bahas bagaimana nyangkut nggak pembelajaran kita hari ini. Paham nggak Anda? Sebagai buktinya Anda silakan dibuka kuisnya.
nanti silakan Anda isi di situ bagaimana perasaannya belajar hari ini dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan apa? Hari ini lebih asik atau bagaimana, atau ada mungkin masukan atau kritikan untuk pembelajaran kita hari ini, nanti silakan Anda nanti isi di link yang Bapak kirim nanti di grup WA kelas kita. Ya. Kemudian untuk minggu depan, tugas kita minggu depan, insya Allah kita minggu depan akan masuk pada ayat yang sudah kita pelajari beberapa minggu ini. Kita akan setorkan, nanti dihafal nanti di rumah ya, 3 surat Al-Hujurat ayat 12 sama Al-Hujurat ayat 10. Minggu depan kita akan presentasikan di depan, masing-masing kita akan menyetorkan hafal ini di depan kelas. Itu tugas apa untuk minggu depan. Kemudian sebagai tugas, Anda buat di rumah nanti kaligrafi indah tentang Al-Hujurat ayat 10 ini. Buat sebagus mungkin, sekreatif mungkin nanti akan masuk nilai tugas. Itu mungkin yang untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, berarti untuk karena waktu sudah habis, tinggal beberapa menit lagi kita akan bunyi. Jadi kita akan dikondisikan lagi meja masing-masing dan tugas akan disiapkan. Siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum